adik-adik sekalian, selamat berjumpa kembali bersama Bapak di sini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Seperti kita ketahui bahwa surat lamaran pekerjaan selalu dibuat oleh pihak-pihak atau orang-orang yang hendak melamar kerja ketika dia sudah menyelesaikan pendidikan, baik itu dari pendidikan sarjana atau pendidikan lainnya. Yang pertama kita pahami di sini adalah mengenai definisi dari surat lamaran pekerjaan. Bisa kita perhatikan bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat ini juga berisi atau dapat didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Selanjutnya, surat lamaran pekerjaan dapat berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Tertariknya perusahaan terhadap lamaran tersebut ditandai oleh datangnya panggilan atau jawaban kepada pelamar, baik yang disampaikan secara langsung, melalui telepon, maupun melalui surat panggilan. Perlu kita ketahui bahwa isi surat lamaran kerja ada dua hal penting. Yang pertama adalah harus persuasif, artinya ditulis dengan gaya yang menarik dan memberikan keyakinan tentang kecakapan, kemampuan, dan kesungguhan bekerja. Dan yang kedua, yaitu isinya harus singkat, padat, tidak bertele-tele, dan langsung pada persoalan. Selanjutnya kita akan membahas tentang 3 hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran kerja. Yang pertama adalah jabatan yang diinginkan, kemudian identitas pelamar yang meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Dan yang terakhir adalah kualifikasi pelamar, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian. Selanjutnya, hal yang paling pokok dalam pembahasan kita adalah harus kita pahami bahwa ada beberapa struktur surat lamaran kerja. Yang pertama adalah tanggal surat, kemudian hal, lampiran, selanjutnya alamat surat, kemudian salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan, dan diakhiri dengan nama jelas. Ada beberapa ciri-ciri bahasa baku dalam surat lamaran kerja. Yang pertama adalah tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah, kemudian tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, bukan merupakan ragam bahasa percakapan, pemakaian imbuhan eksplisit, unsur-unsur kalimat harus lengkap, pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat, dan tidak rancu. Yang terakhir adalah tidak mengandung arti pleonasme atau arti yang berlebihan. Kaidah-kaidah bahasa dalam surat lamaran pekerjaan berdasarkan hal tersebut yaitu harus menggunakan kata ganti tunggal saya, kemudian menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan, kemudian ketiga menggunakan kalimat bertujuan, menggunakan ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar, menggunakan kalimat pemerincian ketika berkaitan dengan identitas diri, dan menggunakan kalimat persuasif atau pengharapan dan ucapan terima kasih. Adapun hal-hal yang kita perhatikan dalam langkah-langkah penyusunan surat lamaran pekerjaan, yang pertama adalah menentukan tujuan penulisan surat, mencatat sumber informasi atas lamaran yang diajukan, mengumpulkan bahan atau dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan dari pemasang iklan, seperti ijazah, fotokopi KTP, dan surat keterangan berkelakuan baik. Selanjutnya adalah menyusun kerangka surat, dan yang terakhir mengembangkan kerangka surat. Mudah-mudahan dari penjelasan tersebut kamu bisa memahami tentang surat lamaran. Oke, kiranya kamu mendapat dalam penjelasan tersebut. Ya, untuk selanjutnya bisa kamu tanyakan melalui komentar di grup WhatsApp kita atau melalui Google Classroom. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih.